Good morning everyone. Good morning. Semangat banget nih kayaknya. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Good morning. Morning. How are you today? I'm very well fine, thank you. But my voice is a little bit hoarse, so I'm sorry about that. Jadi nanti misal ketika pembelajaran berlangsung ada yang kurang jelas, you can raise your hand and ask me to repeat what I said. Okay? Thank you. So before we start our learning process, anyone? Siapa yang waktunya mempersiapkan doa? Oke, Rehan, silakan. Get in, start, finish. Oke, thank you Rehan. Absensi karakter, baik. Ahmad Danu Saputra. Kind, okay, good. Anggun Ai Saharani, ya. Caring. Anissa Rahmania. Okay, good. Aziza Ayu. Okay, cheerful. Lutfia Alun. Okay, major. Meisha Nadila. Helpful. Septana Devito. Smart. Yusa Ibra. Lucky boy. Okay, good. Thank you. That's it. Kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal pembelajaran, yaitu apa ya? Yang pertama kira-kira siapa yang masih ingat? Keep the classroom clean. Oke, Rima, thank you. Keep the classroom clean. Kira-kira sekarang lihat di sekitar kalian, adakah sampah yang berserakan? Coba dicek. Tidak ada, baik. Berarti sudah keren kalian kelas 10-2. Bagus. And then the second one, kira-kira masih ada yang ingat nggak kesepakatan kelasnya? Siapa? Oh, Andrian. Gimana? Oke, do not interrupt when others speaking. Jangan menyela ketika teman yang lain sedang berbicara. Bagus. Dan yang terakhir kira-kira apa ya? Oke, bagus. Cek kelengkapan atribut seragam sekolah. Kira-kira semuanya dicek atau sudah semuanya pakai? Oke, segini ya. Baik, bagus. Semuanya sudah lengkap, sabuk semuanya sudah pakai? Sudah. Kira-kira dari 3 kesepakatan kelas itu ada yang mau ditambahkan atau enggak? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Kalau gitu tujuan pembelajaran hari ini itu ada 3. Tadi di awal PowerPoint juga sudah terlihat tuh kira-kira kita mau bahas apa, yaitu tentang teks apa? Apa? Yes, naratif teks, betul. Jadi nanti ketika kita mau mempelajari naratif teks, di akhir pembelajaran itu kita sudah mencapai 3 tujuan pembelajaran ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat memahami unsur kebahasaan dalam teks naratif dengan baik melalui diskusi bersama. Jadi nanti ketika pembelajaran kita akan mempelajari language features, unsur kebahasaan dengan diskusi. Nah, tapi teman-teman kira-kira sudah duduk bersama teman-teman sekelompoknya apa belum ini ya? Sudah. Oh, sudah. Baik, masih ingat kan? Jadi minggu kemarin kita itu sudah membuat kelompok, ya kan, berdasarkan assessment awal. Jadi kalau semuanya sudah duduk bersama kelompoknya bagus. Terima kasih. Nah, yang kedua itu ada peserta didik dapat menganalisis unsur kebahasaan dalam teks naratif dengan benar melalui diskusi. Baik, karena yang pertama hanya memahami, ternyata yang kedua setelah dipahami kalian harus menganalisis. Nah, yang ketiga setelah memahami dan menganalisis, kalian nanti juga harus mampu mengaplikasikan fungsi dari setiap language features dalam konteks naratif dengan diberikan tes formatif selama 10 menit. Setelah kalian memahami, menganalisis, kalian juga harus bisa mengaplikasikan pengetahuan yang sudah kalian dapat itu tadi menggunakan tes formatif nanti di akhir pembelajaran. Oke, sekarang ternyata kita sudah masuk ke brainstormingnya. Nah, kira-kira dari teman-teman di sini, do you know what story is it?
udah familiar banget ya dengan adegan ini, familiar dengan ternyata ini tuh malin kundang. Terus kira-kira malin kundang ini when did it happen? Oke, di masa lalu, bener. Zaman dulu ya. Terus what kind of tenses did it use? Kira-kira? Ya, pinter sekali. Jadi kalau memang kejadiannya di masa lampau, tenses yang digunakan itu adalah past tense. Bagus. Apalagi ternyata ada kelompok asal. Nah, jadi kalian kan udah duduk sama kelompok asal kan ini ya? Oke, kelompok 1 di sebelah mana? Oke, kelompok 2. Oke, begitu. Kelompok 3. Oh ya, di depan. Kelompok 4. Oke, pas 5. Kelompok 5, kelompok terakhir. Bagus. Nah, sekarang kalau kalian sudah duduk bersama kelompok asal, kalian di situ kan ada tuh akar-akar, ada conjunction, ada adverb of time, ada tense, itu tulisannya ya. Ini tense. Nah, ini tense dan juga yang terakhir ada adjective. Sekarang tugas kalian adalah membagi conjunction, adverb of time, adjective dan tense itu sesuai dengan minat belajar masing-masing siswa. Misalnya kelompok 5, ini kan ada 5. Nah, itu kan cuma 4. Nanti yang tenses 2 orang, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kamu kok adjective? Kan tadi adjective cuma 1, yang tense yang 2. Tense, kamu tense juga. Oke, tense juga. Berarti 2 anak ini kamu past tense, adjective. Silahkan kalian ke kelompok ahli. Jadi ada 2 kelompok asal yang sudah kalian duduk bersama teman-temannya ini, dan kelompok ahli itu adalah yang sama-sama memiliki minat belajar. Adverb of time bersama teman-teman adverb of time, conjunction bersama teman-teman conjunction, tense di sini. Kamu apa tense ya? Kan berdua, satunya present, satunya past tense. Ya. Ayo sekarang conjunction, kelompok conjunction di sini. Stimulation sheet. Ya, jadi ada hal selanjutnya adalah stimulation sheet. Setelah kalian berkumpul dengan kelompok ahli, sudah siap? Oke. Jadi kan ini sudah duduk bersama kelompok baru. Ini namanya kelompok ahli. Jadi memang khusus spesial adjective, conjunction, past tense, present tense, dan juga adverb of time. Nah, sudah bersama kelompok ahli. Sekarang kalian tugasnya adalah mengisi stimulation sheet dari masing-masing kelompok. Berbeda-beda, ini tergantung dengan isinya. Misalnya kalau adjective bentuknya seperti ini. Nah, kalau conjunction berarti disuruh ngapain? Melingkarin. Ya, berarti dari semua kata ini itu disuruh melingkarin, pilih yang mana ya yang conjunction, dilingkarin. Oke, silahkan berpikir. Oke, jadi past tense ini ya berlima ya berarti ya. Jadi past tense itu ada 2 verbs, ada irregular dan regular. Nah, kalau irregular itu biasanya yang gimana sih? Yang kata kerja, ya betul, kata kerja yang berubah. Berarti kan harus ditulis verb 1, verb 2, dan verb 3-nya. Itu. Jadi biar terlihat perubahannya itu yang di kata apa aja sih? Apakah hanya verb 1 ke verb 2, terus verb 3-nya sama seperti verb 2, atau tidak ada perubahan? Nah, kalau regular berarti yang gimana? Ya betul, yang tambahannya D atau ED. Berarti ditulis verb 1, verb 2, dan verb 3-nya biar terlihat perubahannya kata kerjanya. Oke, Latifah? Ini maksudnya di bagian adjective ada kolom appearance, feeling, sound, and size. Itu maksudnya bagaimana? Oke, jadi ini ya kelompok adjective. Jadi di adjective itu memang sengaja saya beri kolom yang banyak
itu karena adjective kan banyak. Dia kan memang fungsinya adalah menjelaskan kata benda agar memberikan spesifik, memberikan tambahan informasi kepada noun. Jadi kan kalau kamu taunya adjective apa? Ya, contohnya apa? Ya, hungry, beautiful, tall. Ya, kayak gitu kan. Nah, terus ini saya berikan kemudahan, saya kategorikan. Jadi, kalau appearance itu berarti fokus pada kata sifat tampilannya aja. Berarti apa? Beautiful, pretty, nah kayak gitu. Nah, kalau feeling berarti fokus pada kata sifat yang mengekspresikan perasaannya aja. Happy, sad, nah gitu. Sure, di sini kamu berikan contohnya, terus di sini nanti kalimatnya. You make sentences. Oh ya, good. Verb 1 itu do. Kalau verb S or ES? Sudah selesai? Baik, sekarang silakan kembali ke kelompok asal. Baik, silakan ya, kembali ke kelompok asal. Jadi itu boleh di bawah. Kan di kelompok ahli sekarang berfokus pada ke kelompok asal. Jadi saya bagikan LKPD-nya. Rapi Ali dan Danu boleh duduk di sini. Ya, dibawa kursinya. Dua bisa dibuka. Itu kalian tulis nama kelompok kalian. Ya, nama kelompoknya ditulis. Ya, ditulis dulu kelompoknya. Nomor 1, nggak apa-apa, bebas kok. Ya, bebas. Sama Danu dulu boleh. Ya, ya, barunya penggunaan LKPD-nya. Jadi LKPD digunakan secara berkelompok atau tepatnya itu adalah kelompok asal. Terus yang kedua, baca dan cermati setiap tujuan pembelajaran. Jadi tadi kita kan sudah membaca bersama dan memahami bersama tujuan pembelajarannya. Yang ketiga, kerjakan sesuai tahapan langkah pembelajaran. Dan yang terakhir, tanyakan pada guru apabila ada yang tidak dipahami. Stimulation bersama kelompok ahli, pinter. Dan selanjutnya adalah problem statement. Jadi setelah kalian brainstorming, setelah kalian tadi melakukan stimulation sheet bersama kelompok ahli, itu selanjutnya adalah kalian kembali ke kelompok asal dan mendiskusikan 2 pertanyaan seperti yang ada di LKPD kalian atau ada di PowerPoint bukan. Ada yang pertama, what kind of tenses does narrative text use? Jadi kan tadi siapa ya yang fokusnya pada tenses? Dari kelompoknya kan sudah ada masing-masing. Oke, kira-kira tenses yang digunakan narrative text itu apa? Ya, past tense dan present tense. Terus, tadi ditulis begitu ya. Terus menurut kalian, the second question, how important the use of language features in text? Jadi kan ternyata language features-nya itu nggak cuma tenses aja, tetapi tadi ada adjective, ada conjunction, dan adverb of time. Bagus. Jadi menurut kalian seberapa penting sih tadi unsur-unsur kebahasaan yang sudah kalian kerjakan bersama kelompok ahli itu tadi? Silakan didiskusikan membawa hasil dari kelompok ahli. Oke, silakan. Apa? In while. Sudah cukup kan? Betul. Terus kira-kira kalau past tense itu sama present tense itu tadi siapa ya bagiannya? Kamu ya? Apa bedanya past tense sama present tense? Kapan harus menggunakan past tense? Kapan harus menggunakan present tense kira-kira? Oke, berarti kalau misalnya ada di teks itu yang gimana kalimatnya? Oke, berarti itu narasinya ya. Nah, berarti kalau kira-kira yang present tense-nya itu yang gimana? Yang gimana? Ada yang tahu? Itu percakapan langsungnya kan. Jadi kan dalam sebuah teks itu kan pasti ada cerita narasinya, ada percakapannya. Ya kan kalau sebuah cerita naratif itu kan nggak semuanya narasi, pasti ada percakapannya. Jadi percakapannya itu memakai present tense. Itu 4 sudah selesai. Kita ke
tahapan selanjutnya. Oh yes. Oke, baik. Berarti semuanya diletakkan dulu ya. Namanya adalah tap, tap, clap, name. Oke, mulainya dari bukan ya. Baik. 1, 2, 3. Tap, tap, clap. I like strawberries. Tap, tap, clap. I like shoes. Tap, tap, clap. I like fish. Tap, tap, clap. I like beer. Tap, tap, clap. I like rose. Sugar. Ayo ya. Red. Oh, 8. Angka 2. Six. Ada tahap selanjutnya yaitu ya scan barcode. Kira-kira apa ya? Ada data collecting, the lion and the mouse. Jadi setelah tadi selesai kalian mengerjakan problem statement, di tahap selanjutnya itu ada di data collecting. Nah itu kok banyak banget Bu, ada YouTube, ada audio, ada teks. Jadi sebenarnya kalian kan punya keinginan, oh aku lebih suka membaca loh Bu, aku lebih suka mendengarkan, aku lebih suka menonton. Nah makanya bukan fasilitasi dengan berbagai media belajar, tapi semua isinya teksnya sama. Story-nya semuanya sama tentang the lion and the mouse. Jadi kalau kalian lebih suka watching YouTube, you can scan the barcode yang YouTube. While you like listening to the audio, misalnya kalian suka mendengarkan musik, mungkin kalian gaya belajarnya seperti itu. Jadi bukan sudah siapkan yang audio, you can scan the barcode. And then the last is, if you like reading the text, jadi kalian nanti scan yang teks, nanti muncul langsung teksnya. Oke? Kamu suka yang apa? Yang anu aja Bu, teks. Oke, kamu suka teks, baik. Bisa? Oke, sudah. Yang bawa headset untuk audio boleh. Silakan. Sudah di scan? Ya, kalau kamu yang mana? Oke, video. Sudah? Oke. Nah, sekarang setelah kalian selesai, bisa langsung mengkategorize. Jadi kalian menemukan kata-kata, misalnya di awal paragraf itu kan ada kata-kata one day, gitu kan ya Kak? Iya kan? Ya kan ada kata-kata one day. Nah, kira-kira one day itu masuk kategori apa? Past tense, present tense, adverb of time, conjunction atau adjective? Adverb of time. Berarti langsung ditulis di kolom adverb of time ya. Oke, yang bagian past atau present ini ditulis full kalimatnya atau verbnya saja. Nah, tadi kalian kan di awal sudah itu ya, yang bagian stimulating siapa ya bagian past tense-nya? Past tense, present siapa present? Rehan. Oke. Jadi kalau past tense itu pakai apa? Verb berapa? Past tense. Oke, past tense itu pakai verb 2. Kalau present tense pakai verb berapa? Oke, verb 1 atau verb S or ES. Nah, jadi berarti fokus pada menemukan verb bentuk itu aja. Ya, jadi kalau past tense berarti kamu fokus menemukan verb kedua. Jadi kalau present tense fokus pada verb 1 atau verb S or ES. Nah, bisa. Oh, oke. Yang past tense ya. Kalau past tense tadi pakainya verb berapa? Oh, verb 2. Oke. Jadi karena kita fokusnya pada verb 2, you are going to write down only the verb 2. Yeah, you don't have to find the verb 1 and the verb 3. Just focus on the verb 2. Okay? Yes. Oh, semuanya suka teks. Kamu apa? Oh, kamu YouTube. YouTube juga. Oh ya, baik, betul, bagus.
Based on what you're finding, berdasar dengan apa yang sudah kalian temukan, apa yang sudah kalian baca tadi dari simulation up to data collecting. Kalian disuruh menjawab 4 questions. Number 1, how can you differentiate using past tense and present tense in narrative text? Importance, berarti tanya seberapa penting adverb of time penggunaan functionnya adjective itu apa? Kenapa kok narrative text require conjunction? Kan adverb of time tadi kan kata keterangan waktu. Halo. Good morning everyone. Morning. Kali ini kami akan mempresentasikan the result of our discussion about the narrative text. Okay, we will start with the 2 questions we have here. Okay, number 1. What kind of tenses does narrative text use? Narrative text use past tense because the text happened in the past or for indirect sentence, will present tense for direct sentence. Jadi, narrative text itu menggunakan past tense karena menceritakan kejadian di masa lampau, tetapi juga menggunakan present tense untuk dialog atau percakapan langsung. Number 2, how important the use of language features in narrative text? Language features are important for explaining event and connecting the event to another. Let's move on to the data collection. Dari teks the line and the most yang sudah kami baca, kami menemukan banyak sekali language features. For past tense, kami menemukan live, rule, file, sound, tone, began, run, slide, walk, grip, struggle, open, open, set, hit, jig, pull, come, start, try, when, hurt, issue, claim, use, free, release, say, try, scam, gave, run away, come. Oke, sambil di cross check juga ya sama language kalian masing-masing yang tabel language of features. Jadi nanti misal ada yang ketinggalan, boleh kalian, oh ini belum disampaikan atau mungkin nggak sesuai dengan apa yang kalian tulis, boleh nanti ditanyakan di akhir sesi ya. Oke, silakan. For present tense, kami menemukan give me, forgive, let, go, don't mess, leave, and see. For adverb of time, kami menemukan now, once upon a time, soon, one day, finally, a few days later, and after. For conjunction word, kami menemukan and, or, but, for, as. And for adjective, kami menemukan really, huge, big, scared, free, amused, lucky, lovely, sharp, little, great, happily, and terrified. Oke, go on. Yes, go on. And for data processing, how can you differentiate using past tense and present tense in narrative text, direct tense? You use simple present tense and verb 1 or verb s or es. While in direct tense, use past tense with verb 2. How improve What about the example of the itu? Belum ada, belum kamu tulis. Belum ya, nanti yang lain menambahkan ya. Oke, lanjut. How improve tense the use of adverb of time in narrative text? It helps improve tense part because adverb of time help the reader to imagine when the event unfolding within a specific time frame. What is the function of adjective in narrative text? The function is to describe or modify noun. It can give specific information such as feeling, size, emotion, and character of noun. Where does narrative text require Questions number 4. because it helps the reader to follow the plot easily and shows a clear connection between event and their result. Oke. That's all. Jika ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, tulis.
Oke, ada yang menambahkan mungkin di language features-nya tadi ada beberapa yang ketinggalan atau kamu nggak setuju dengan pendapat teman yang ada yang sudah presentasi di depan? Oke, Latifah, ya. Tadi dari presentasi kalian tadi itu kan Yang bilang Latifah. dari presentasi kalian tadi itu kan kalian mention free as adjective. Setahu saya, kalau menurut saya itu dia itu bukannya masuk dalam verb ya, seperti kata he freed the lion from the trap. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Latifah. Jadi dari yang kami tahu, freed sama free di sini itu konteksnya berbeda. Freed itu ada di dalam kalimat he freed the lion from the trap. Sedangkan untuk free itu kalimatnya ada di I will set you free. Free di sini maksudnya itu bebas dari siapapun. Jadi kami masukkan dalam adjective. Apakah menjawab? Terima kasih. Apakah ada yang lain? Oke. Marilah, silakan tanya. Baik, kenapa after itu masuknya ke adverb of time bukannya ke conjunction? Terima kasih. Oke, tadi kamu mention after sebagai conjunction atau of time ya? Apa kok nggak masuknya ke conjunction? Jadi kalau setahu kami, After itu diikuti waktu, contohnya seperti after a while. Jadi masuknya ke adverb of time. Kelompok satu. Beda ya, freed sama free. Kalau freed di sini yang dimaksudkan sebagai verb itu he freed the lion from the trap itu sebagai verb karena biasanya verb itu followed by from. Jadi he freed the lion from. Nah, itu ada kata-kata verbnya. Ya, terus kalau yang dimaksudkan sebagai adjective itu not under anyone control. Jadi memang sebagai adjective yang bebas dari siapapun. Terus yang pertanyaan kedua, emang sebenarnya after itu bisa masuk kedua-duanya tergantung konteksnya. Kalau after diikuti kata keterangan waktu, kayak after a while, after a few minutes, itu nanti masuknya ke adverb of time. Kalau masuknya ke conjunction itu berarti nanti diikutinya kayak connect between two action, menghubungkan dua kegiatan kayak after, before, itu baru masuknya nanti ke conjunction. Ya, di situ kalian write down your conclusions about what we learned today. From what I learned, we get to know that language features hold a crucial part when making not only narrative text, but also for another text. Language features also influence how the story is perceived, shaping readers' understanding and connection the plot. Okay, thank you. Beautiful. Thank you. Jadi emang ternyata language features itu hold a crucial part banget di every story. Ini dia. Silakan di-scan atau kalau susah scan kalian bisa ketik di Google join my quizzes. Bisa di itu pakai kodenya 4228848. It's okay. Okay. You. Okay, coba hard or medium? Medium. Okay, good. Turun ayo, good. Let's go. 14 naik 1 ya. Tadi kan 15. Pak. Oke. Yang mana? Ya, oke buat kalian terima kasih. Iya. Ini biaya bagaimana ini kehidupan dia? Oke. Iya, makasih. Jangan ditempel di pipi ya, coba ya. Oke, ada lagi yang makasih ke saya. Ya Allah, terima kasih. Ini punggungku untuk kalian ya. Iya, ini punggung ini sudah menahan beban ya. Iya, coba terima lagi. Jatuh. Oke. Baik. Thank you. Teman-teman ada kerja kerasnya hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Dari awal kita tadi sudah padat ya dari semua
simulation. Jadi hasil dari proses kalian ini nanti saya cek semuanya siapa yang di 10 besar, di atas rata-rata nilainya, ada yang mungkin masih belum kurang kepala, nanti ada minggu depan ada pengayaan dan juga remedial. Jadi untuk yang pengayaan nanti untuk yang top scorer yang nilainya di atas rata-rata akan lagi kalau tadi menurut Yusak tadi kuisnya masih medium, nanti di minggu depan kita pakai yang hard gitu ya. Nah, terus untuk yang masih di bawah rata-rata nilainya nanti ada remedial membahas lagi materinya. Itu untuk di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas kerja kerasnya kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.